Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita selalu akan bersyukur karena kita masih bisa merasakan kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita di pagi ini. Seperti biasa saya katakan, kita harus bersyukur saudara, karena lewat renungan ini ada banyak anak-anak Tuhan yang telah mengalami kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan, peneguhan iman, dan juga yang lemah dikuatkan Tuhan. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan renungan ini. Sekiranya saudara adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan lewat renungan ini, bisa menyampaikan kepada kami saudara, supaya kami bisa menyaksikan itu untuk menjadi peneguhan iman bagi saudara-saudara kita yang mendengarkan renungan seperti pada pagi hari ini. Untuk itu saudara, kita akan memulai renungan kita, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa saudara. Maha besar Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, yang penuh kasih setia, yang telah menyatakan kemurahan-Mu bagi kami. Kami bersyukur pagi ini atas penyertaan Tuhan telah memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang saya siapkan dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu yang akan kita renungkan saudara. Topik renungan kita pagi hari ini, kita akan menuai apa yang kita tanam. Itu yang akan kita renungkan. Ada seorang anak lelaki miskin saudara, yang kelaparan dan tidak punya uang pada saat itu. Lalu suatu ketika anak lelaki ini nekat mengetuk sebuah pintu rumah untuk minta makanan. Namun saudara, keberaniannya lenyap saat pintu rumah itu dibuka oleh seorang gadis muda yang adalah anak pemilik rumah tersebut. Ketika dia melihat gadis itu, dia mengurungkan niatnya untuk meminta makanan dan dia hanya minta segelas air minum saja. Namun sang gadis itu tahu bahwa anak ini pasti adalah anak yang kelaparan. Maka gadis itu pun dengan segera membawakan segelas besar susu kepada anak tersebut. Lalu karena merasa kaget saudara, anak lelaki itu bertanya kepada gadis muda itu, "Berapa harga segelas susu ini?" katanya. Lalu gadis itu pun menjawab, dia katakan saudara, "Ibu mengajarkan kepada saya supaya tidak pernah meminta bayaran atas perbuatan baik yang dilakukan." Lalu setelah itu anak lelaki itu pun berkata, "Kalau begitu aku berterima kasih dari hati yang paling dalam," balas anak laki-laki itu setelah menenggak habis susu satu gelas besar tersebut. Lalu saudara, belasan tahun setelah peristiwa itu berlalu, gadis muda tadi itu telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Namun oleh dokter, gadis ini yang sudah dewasa ini didiagnosa menderita suatu penyakit yang kronis. Karena kurangnya peralatan serta tenaga medis yang kurang memadai, sehingga dokter di kota kecilnya itu angkat tangan. Sehingga dokter itu merujuk gadis itu ke rumah sakit besar di kota, di mana terdapat dokter spesialis yang bisa menangani penyakit perempuan yang muda tersebut saudara. Lalu di kota, Dr. Howard Kelly dipanggil untuk memeriksa perempuan itu. Dan saat mendengar nama kota asal wanita itu, terbersit pancaran aneh di mata sang dokter ini saudara.
Dan dokter itu pun segera bergegas turun dari kantornya. Dia langsung menuju kamar wanita tersebut. Dan setelah memperhatikan wanita itu, saudara, dia langsung mengenal wanita itu. Dia mengenali wanita itu. Dan sang dokter ini pun langsung melakukan tindakan untuk menangani penyakit wanita itu. Ditangani dengan serius, saudara. Dan setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya wanita itu pun tertolong dan wanita itu pun bisa disembuhkan penyakitnya. Setelah wanita itu dipastikan sembuh, wanita itu pun diperbolehkan pulang. Namun seperti biasanya, saudara, sebelum pasien pulang, mereka harus berurusan dulu dengan administrasi yang berhubungan dengan pembayaran rumah sakit itu. Tiba-tiba, saudara, wajahnya pucat ketakutan karena dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah mampu membayar, meskipun harus dicicil seumur hidupnya biaya yang besar yang telah dipakai selama dia berobat di rumah sakit itu. Lalu dengan tangan gemetar, ia mulai membuka amplop yang diberikan kepada dia dan melihat jumlah nominal yang harus dibayarnya. Dia begitu kaget, dia begitu gemetar melihat jumlah itu. Namun dia lebih kaget lagi, saudara, karena ternyata di atas pojok tagihan tersebut, di sana dia menemukan suatu tulisan yang besar. Apa bunyinya, saudara? Di sana dituliskan demikian: telah dibayar lunas dengan segelas susu. Itulah tulisan yang ada di pojok dari kwitansi yang akan dibayarkan itu. Tertanda Dr. Howard Kelly katanya. Ternyata, saudara, Dr. Howard Kelly inilah anak laki-laki kecil yang kelaparan yang pernah ditolong oleh wanita tersebut ketika di kampungnya dulu. Beberapa tahun silam, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita ini adalah sebuah kisah nyata, ya, dari dokter tersebut yang dapat menginspirasi kita sesungguhnya tentang bagaimana supaya kita selalu gemar untuk berbuat hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang membantu sesama kita, pastinya dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Ini menjadi pesan moral bagi kita pagi hari ini. Dengan mendengarkan cerita inspirasi ini, saudara, kiranya Tuhan membantu kita untuk bisa menggerakkan hati kita. Apapun yang kita lakukan, baiklah itu kita lakukan dengan motivasi yang baik, apalagi untuk membantu menolong orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar hidupnya dapat kita bantu. Mari kita lakukan itu dengan tulus dan ikhlas. Berbuat baiklah tanpa harus mengharapkan balasan. Karena perbuatan baik yang kita lakukan itu akan selalu mengikut dalam kehidupan kita seumur hidup kita. Firman Tuhan yang kita baca tadi di sini katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya Tuhan mau memberikan kepada kita sebuah pembelajaran bahwa berbuat baik itu tidak ada batasan umurnya, tidak ada batasan waktunya. Selagi masih ada kesempatan, entah kapanpun itu atau mungkin saat ini, Tuhan mau supaya sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang gemar untuk berbuat baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah tiba waktunya, kita akan menuai perbuatan baik kita itu. Itulah kira-kira, saudara, yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan membantu kita, menolong kita, supaya motivasi berbuat baik ini tetap tertanam di hati kita. Sehingga kemanapun kita, dimanapun kita, dalam situasi apapun, sedapat mungkin tanamkan di hati saudara bahwa kita ada untuk berbuat baik, sebagaimana Tuhan telah lebih dulu berbuat baik kepada kehidupan saya dan saudara. Tuhan kiranya menolong kita untuk memberikan kita kemampuan menangkap visi Tuhan lewat renungan kita pada pagi hari ini, saudara. Ingatlah, saudara, we will harvest what
we plant. Artinya apa yang kita tanam itu juga yang kita tuai. Kalau saudara gemar berbuat baik, pasti saudara akan berharap untuk menuai yang baik. Tetapi kalau saudara gemar berbuat jahat, berbuat curang, jangan heran saudara, kalau suatu saat juga saudara akan menuai kejahatan dan kecurangan. Untuk itu saudara, sebagai anak Tuhan, kita mau senantiasa dalam hidup ini kita akan menuai kebaikan-kebaikan. Oleh karena saudaraku, marilah lakukanlah kebaikan, berbuat baiklah senantiasa. Karena itu dikehendaki Tuhan dari setiap kita. Karena ketika kita berbuat baik, ada sebuah pengharapan bahwa kita pun akan mendapatkan hal yang baik. Baik dari manusia, terlebih dari Tuhan yang menghargai perbuatan saya dan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan renungan. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang sudah menyapa kami lewat renungan kami pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami tentang nilai hidup kami dalam hal berbuat baik. Tuhan mau supaya kami tidak jemu-jemu berbuat baik, karena ketika tiba waktunya kami akan menuai perbuatan baik kami Tuhan. Oleh karena itu berkatilah umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, yang lemah mendapatkan peneguhan kekuatan, yang berbeban berat mereka dapat memperoleh kelegaan karena beban mereka diangkat dilepaskan oleh Tuhan. Yang bergumul untuk sakit penyakit, hamba doakan Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan saat ini yang sedang bergumul untuk sakit penyakit. Juga hamba doakan mereka, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Ada beberapa keluarga hamba-Mu saat ini Tuhan. Hamba doakan keluarga hamba-Mu, Pendeta Sentosa Parapat yang inang itu sekarang sedang diisolasi karena COVID di Tarutung. Juga hamba-Mu Pendeta Ibu Lena Buru Simbolon yang sedang terisolasi oleh karena positif COVID di Medan ini. Kami mohon Bapa, berkatilah keluarga ini, jaga lindungi keluarga hamba-hamba-Mu ini. Biarlah mereka boleh dilawat, ditolong, dikuatkan, diteguhkan, dilepaskan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh semakin tahu kasih Tuhan menyertai mereka sekalipun dalam situasi sulit yang dihadapi saat ini. Dan masih banyak anak Tuhan yang sedang bergumul sakit penyakit. Kuatkan iman mereka. Berkati anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Biarlah dengan campur tangan Tuhan mereka boleh menemukan itu untuk menopang masa depan mereka. Yang bergumul untuk mendapatkan jodoh, kami percaya Tuhan sudah menyiapkan bagi mereka. Yang mengharapkan keturunan pun, hamba sungguh percaya Tuhan akan menjawab kerinduan hati anak-anak-Mu. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka semasa COVID ini, biarlah mereka juga boleh ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, khususnya anak kami yang sedang belajar di rumah. Semua mereka diberkati Tuhan. Masih banyak umat-Mu yang saat ini mendengarkan renungan dan doa ini. Kiranya mereka boleh ditolong Tuhan, disertai, dipimpin dan diberkati Tuhan. Sehingga mereka boleh menyaksikan semua perbuatan kasih-Mu itu, meneguhkan orang-orang yang merindukan kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan situasi hidup yang mungkin saudara akan hadapi hari ini, saya hanya ingin katakan, tetaplah kuat saudara, jadilah semangat, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.